Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Ya, wah ini keren sekali pertanyaannya Nanda ya. Nah, menurut saya sejauh yang didampingi itu adalah anak-anak, ya sejauh mereka itu seusia sama dengan anak-anak yang di Mangunan, saya rasa pengalaman manusiawi ini berlaku sama dimanapun. Misalkan tadi pengenalan tentang bunyi-bunyi. Ini kan nggak mengenal kamu orang kota, orang desa, anak orang kaya, anak orang miskin kan tidak. Tetapi sejauh memiliki moda untuk mendengarkan, itu lalu kemudian bisa diterapkan. Kecuali berbeda, nanti seandainya ini ada teman-teman yang penyandang disabilitas ya, misalkan tunarungu. Tentu kepekaan musiknya kan agak berbeda. Tetapi mereka tetap bisa belajar kepekaan yang lain. Jadi artinya esensinya adalah bagaimana menumbuhkan rasa peka terhadap apa yang ada di sekitarnya. Karena saat ini kita melihat masyarakat kita itu tidak peka. Ada kecelakaan di sana, kita hanya diam melihat, menonton, tidak tergerak untuk melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak beres, ada sampah bergelimpangan, tidak tertata, lalu tidak ada kepekaan, lalu ya dibiarkan begitu saja, sehingga menjadi bencana bagi masyarakat yang lain. Bahkan di era pandemi ini tidak ada kepekaan bahwa memakai masker itu adalah bukan hanya untuk melindungi diri saya sendiri, tapi memakai orang lain. Sekarang kita lihat, di mana-mana orang sudah tidak memakai masker, seolah semuanya sudah selesai. Nah, jadi pembelajaran apa yang dilakukan di eksperimental Romomangun itu tetap bisa dilakukan di daerah manapun, baik di kota-kota besar, di kota metropolitan, dan lain-lain. Karena apa? Mereka itu kontekstual. Termasuk misalkan tadi, kalau mereka melayani anak-anak di sekitar sekolah, jadi masyarakat setempat, bisa nggak sekolah-sekolah di kota besar itu, misalkan mereka juga terbuka melayani anak-anak di sekitar kota-kota itu. Dan banyak juga bisa jadi di sana justru anak-anak dari keluarga miskin hadir. Tetapi mereka nggak tertampung karena kita sudah membuat sekat-sekat. Sekolah tidak berintegrasi dengan apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Tidak akan mungkin mereka ngiwar dalam konteks seperti itu. Karena apa? Mereka ya hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan seperti kata Romomangun, kurikulum nasional kita ini sangat membatasi dan bias kelas. Salah satu penelitian teman saya, Mas Nanang Martono, itu mengatakan buku pelajaran anak-anak SD itu saja sudah mendiskriminasi anak-anak dari keluarga miskin. Masa misalkan di pelajaran bahasa Indonesia ada pertanyaan tentang apa gunanya vacuum cleaner ya. Vacuum cleaner kan siapa yang punya gitu kan. Lalu kemudian gambar-gambar yang di buku-buku pelajaran anak-anak itu kan sebagian besar itu selalu ada meja, kursi, ruang tamu, televisi, wastafel. Ini budaya siapa yang ditawarkan kepada anak-anak Indonesia? Kan tidak. Tetapi di Mangunan saya rasa berbeda mereka. Mereka mungkin akan pergi ke sungai, ada sumur, dan lain-lain. Nah, bagaimana anak-anak ini diajak untuk mengenal konteks lingkungannya, tetapi juga ini keterbukaan. Jadi baik yang di eksperimental Mangunan juga terbuka terhadap kebaruan, tetapi juga sangat kontekstual, dan anak-anak yang di kota bisa tetap mengenal budaya lain yang berbeda. Saya rasa ini sebuah tantangan ya, lintas budaya seperti ini perlu, dan saya rasa ini mungkin juga menjadi tantangan juga ya di eksperimental Mangunan. Tetapi sejauh proses pembelajaran yang diberikan itu sebagai sesama anak-anak, saya rasa metode itu hanya alat, tetapi subjeknya, orangnya, anaknya saya rasa sama, sehingga tidak ada masalah. Berbagai macam metode eksperimental ini menurut saya tetap valid dan bisa dilaksanakan karena sangat kontekstual apa yang dilakukan di Mangunan. Begitu Elsa. Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.